Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai Enhancing Self-Concept Through Achievement dengan meningkatkan konsep diri melalui prestasi, mata kuliah strategi pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes dan Hidayat MPD beserta Ibu Nadia Tiara Atiksari MPD. Yang beranggotakan ada Alvina Snanafilah, Uma Putih Umama, Elvira Rosalia, Ruri Amaliatik, dan Siva Aliadani. Baik, perkenalkan nama saya Alvina Snanafilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsep diri. Menurut Calhoun dan Akosela 1990 halaman 67 dalam jurnal Dinamik Pendidik Dasar Subaryani 2015, konsep diri adalah pandangan diri Anda tentang Anda sendiri yang meliputi 3 dimensi, yaitu 1. Pengetahuan atau apa yang diketahui tentang dirinya. Jadi maksudnya di sini yaitu kita sebagai pemilik diri pasti mengetahui tentang apa yang diketahui tentang kita sendiri. Lalu yang kedua ada pengharapan mengenai dirinya, dan pengharapan merupakan diri ideal. Jadi setiap diri kan pasti mempunyai visi misi atau masa depan. Nah itu tuh merupakan diri yang ideal adalah memiliki mimpi. Yang ketiga ada penilaian tentang dirinya sendiri. Nah ini tuh bisa disimpulkan yaitu kita mengetahui diri kita baik dalam kelemahan atau kelebihannya. Nah, itu merupakan pengertian konsep diri. Perkenalkan, saya Uma Putih Umama akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Menurut Harlock, tahun 1990 di halaman 235 dalam jurnal Dinamika Pendidikan Dasar Subaryani 2015, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri dari remaja ada beberapa. Yang pertama yaitu usia kematangan. Nah, usia kematangan remaja lebih awal dan lebih mudah menyesuaikan diri dan mampu mengembangkan konsep diri yang menyenangkan dan sebaliknya juga. Yang kedua yaitu penampilan diri. Nah, penampilan diri ini merupakan daya tarik secara fisik akan berpengaruh terhadap konsep diri yang mereka bangun. Jadi, jika kita memiliki penampilan diri yang menarik, maka kita pun akan merepresentasikan bahwa diri kita itu menarik. Yang ketiga itu nama dan julukan. Nah, nama dan julukan remaja sangat identik. Jadi, kebanyakan remaja memiliki nama dan julukan yang berbeda. Dan mereka akan merasa malu jika nama dan julukannya itu buruk. Yang keempat yaitu hubungan keluarga. Hubungan keluarga di remaja memiliki kedekatan dengan anggota keluarganya, cenderung mengidentifikasi dengan keluarga terdekatnya. Jadi, remaja diusahakan harus memiliki kedekatan dengan keluarga agar konsep diri yang mereka punya itu baik. Yang kelima yaitu teman sebaya. Nah, teman sebaya juga berpengaruh dalam kepribadian anak remaja karena jika temannya baik, maka dia pun akan baik juga. Slide selanjutnya yaitu mengenai macam-macam konsep diri dan ciri-cirinya dalam jurnal Dinamika Pendidikan Dasar Subaryani 2015. Yang pertama itu konsep diri positif. Nah, menurut Montana tahun 2001, konsep diri positif adalah menerima kritikan produktif, berani bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, mengambil resiko terhadap apa yang dilakukannya. Nah, jadi diusahakan anak remaja itu harus memiliki konsep diri yang positif karena konsep diri yang positif itu sangat bagus untuk dirinya sendiri. Nah, yang kedua yaitu konsep diri negatif. Menurut Montana 2001, konsep diri negatif adalah tidak tahan terhadap kritik, kurang berani mengambil resiko terhadap tindakan, tidak tahan terhadap tekanan, dan mudah dipengaruhi oleh orang lain.
Jadi diusahakan untuk remaja harus menjauhi dari konsep diri yang negatif ini dan mengusahakan untuk mempunyai konsep diri yang positif. Perkenalkan, nama saya Alvira Rosalia. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa menurut Carroll dalam Sujana tahun 2004 halaman 40 dalam Jurnal Dinamika Pendidikan Dasar Surbayani tahun 2015. Nah, ada 5 poin, yaitu yang pertama bakat siswa, di mana bakat siswa ini harus guru ketahui gitu sebelum kita bisa menentukan hasil dari belajar siswa tersebut. Yang kedua, waktu yang tersedia untuk belajar, di mana siswa harus memiliki waktu untuk belajar di rumah maupun di sekolah. Yang ketiga, ada waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran, di mana saat siswa sudah melakukan pembelajaran, siswa harus melakukan penjelasan apa yang dia dapat setelah melakukan pembelajaran tersebut. Yang keempat, kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini disangkut pautkan dengan siswa dan guru, di mana jika siswa dan guru berkolaborasi dengan baik, maka kualitas pembelajaran pun akan berakhir baik gitu. Yang kelima, ada kemampuan individu, di mana kemampuan individu ini sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Jika individu ini memiliki tadi yang dijelaskan oleh Duma, yaitu konsep diri positif, maka hasilnya pun akan terlihat positif. Jika dalam dirinya terlihat konsep diri yang negatif, akan terjadi hasil yang negatif pula. Tetapi itu bisa dilakukan, diminimalisir dengan cara guru bertindak. Baik, saya Ruri Amaliati. Saya akan menjelaskan mengenai pengaruh konsep diri terhadap hasil belajar siswa. Menurut Tolib tahun 2010 halaman 122 yang terdapat dalam Jurnal Dinamika Pendidikan Dasar Subaryani 2015, konsep diri menjadi faktor penting dalam berbagai situasi psikologis dan pendidikan. Nah, hal ini sesuai dengan teori konsep diri yang dikemukakan oleh Geig dan Berliner pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa terdapat korelasi yang positif antara konsep diri dengan prestasi belajar. Siswa yang memiliki konsep diri positif lebih mudah memperoleh ketuntasan dalam belajarnya. Nah, sebelumnya konsep diri di sini yaitu pandangan dan sikap kita sebagai individu terhadap diri kita sendiri. Jadi konsep diri ini bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki konsep diri positif, ya yang pertama akan mampu dalam menghadapi masalah. Ia yakin bahwa dirinya bisa. Yang kedua, ia akan bersifat optimis dan berani mengambil resiko. Kemudian yang ketiga, ia memiliki motivasi dan tujuan untuk dicapai. Oleh karena itu, di sini disebutkan bahwa siswa yang memiliki konsep diri positif lebih mudah memperoleh ketuntasan dalam belajarnya, karena ia yakin bahwa dirinya mampu dan dirinya akan bisa. Lantas, begitu juga sebaliknya, apabila kita memiliki konsep diri yang negatif, maka akan sulit untuk menerima pembelajaran, karena sebelumnya kita pasti menganggap diri kita tidak bisa, tidak berani, dan akan gagal. Apabila kita tidak percaya kepada diri kita sendiri, maka bagaimana orang lain akan mempercayai kita. Oleh karena itu, kita harus merubah pola pikir kita. Orang lain boleh tidak percaya kepada diri kita, tapi kita jangan sampai tidak percaya kepada diri kita sendiri. Slide selanjutnya. Selanjutnya mengenai tahapan pembelajaran yang mengembangkan konsep diri melalui prestasi dalam Jurnal Pendidikan Matematika Sumartini 2015. Kauhak dan Ejen dalam Marsangkap 2006 menyatakan bahwa model pembelajaran konsep attainment adalah sesuatu pembelajaran yang didesain guru untuk membantu siswa dalam mempelajari konsep dan melatih keterampilan siswa. Nah, melatih keterampilan siswa di sini yaitu dalam mempraktikkan keterampilan berpikir analitis. Berpikir analitis yaitu di mana strategi kognitif yang aktif dan sistematik untuk memeriksa
menilai, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Nah, model pembelajaran konsep attainment ini juga diduga dapat meningkatkan self-konsep siswa karena dalam tahapannya terdapat analisis tingkah laku melalui observasi dan bertanya. Nama saya Syifa Laidani. Menurut Bruce dan kawan-kawan pada 2011 mengemukakan bahwa model pembelajaran pencapaian konsep memiliki beberapa unsur, di antaranya yaitu tahapan-tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan-tahapan pelaksanaan model pembelajaran pencapaian konsep ialah tahapan-tahapan kegiatan dari model pembelajaran pencapaian konsep. Model pembelajaran pencapaian konsep memiliki 3 fase. Fase yang pertama yaitu penyajian data dan identifikasi konsep. Pengajar menyajikan contoh yang telah diberi nama konsep, kemudian siswa membandingkan ciri-ciri dalam contoh dan non-contoh. Kemudian siswa membuat dan menyajikan hipotesis, dan yang terakhir yaitu siswa membuat definisi tentang konsep atas ciri-ciri esensial. Fase kedua yaitu pengujian pencapaian konsep. Siswa mengidentifikasi contoh yang tidak diberi nama konsep dengan menyatakan ya atau bukan. Kemudian pengajar menegaskan hipotesis, nama konsep, dan menyatakan kembali definisi konsep yang sesuai dengan ciri-ciri esensial. Kemudian fase selanjutnya yaitu fase terakhir. Fase ketiga merupakan analisis strategi berpikir. Siswa mengungkapkan pemikirannya, kemudian siswa mendiskusikan hipotesis dan ciri-ciri konsep, dan yang terakhir yaitu siswa mendiskusikan tipe dan macam-macam hipotesis. Berikut merupakan lampiran daftar pusaka yang kami gunakan dalam pembuatan PowerPoint. Jadi menurut jurnal pertama yaitu Subaryani 2015 dalam konsep diri dan prestasi belajar yang termuat dalam Jurnal Dinamika Pendidikan Dasar volume 7 nomor 2 halaman 21 sampai 40. Itu menggunakan jurnal Sumartini 2015 dalam mengembangkan konsep siswa melalui model pembelajaran konsep attainment. Dalam Jurnal Pendidikan Matematika volume 4 nomor 2 halaman 48 sampai 50. Alhamdulillah, pemaparan dari kelompok kami telah dilaksanakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi